Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda adindaku yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan Bunda ya. Hari ini kita masih belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku dan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Dan dipersiapkan untuk bukunya ya, buku paket dan juga alat tulisnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bunda akan sampaikan dahulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Bunda harapkan setelah Ananda Adinda menyaksikan video pembelajaran ini, Ananda dan Adinda mampu menyebutkan sifat, kelebihan, dan kekurangan bahan penyusun benda. Dan yang kedua, mampu menyebutkan beberapa contoh benda berdasarkan bahan penyusunnya. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin mengenai bahan penyusun benda? Good job. Di sekeliling kita ada benda-benda yang terbuat dari kayu, plastik, kaca, kertas, karet, dan logam. Benda-benda di sekeliling kita memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Bahan penyusun tersebut memiliki sifat, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda juga. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Bahan penyusun benda yang pertama yaitu kayu. Kayu memiliki sifat keras dan kuat. Kemudian isolator atau penghantar panas yang buruk. Yang ketiga, tidak tahan air. Kayu jika terkena air akan mudah lapuk. Yang keempat, mudah dibentuk. Dan yang kelima, mudah terbakar. Nah, kayu juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh Ananda Adinda. Nah, yang pertama untuk kelebihannya. Yang kelebihan dari kayu yaitu yang pertama mudah dibentuk. Yang kedua, jenis kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan sampai ratusan tahun. Nah, untuk kekurangan dari kayu yaitu yang pertama mudah terbakar. Yang kedua, jenis kayu tertentu mudah terserang rayap atau serangga. Kemudian, kayu mudah lapuk jika ditempatkan di tempat yang basah. Nah, di sini Bunda memiliki beberapa contoh benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Yang pertama ada kursi, yang kedua ada meja, yang ketiga ada lemari, kemudian ada juga pensil. Nah, dan masih banyak juga benda-benda yang lainnya yang terbuat dari kayu ya. Bahan penyusun benda yang selanjutnya yaitu plastik. Plastik memiliki sifat tidak mudah menyerap air, ringan, tidak mudah pecah, kemudian mudah dibentuk. Yang keempat, beberapa jenis plastik ada yang tembus pandang dan lentur. Yang kelima, plastik itu termasuk benda isolator atau benda penghantar panas yang buruk. Nah, untuk plastik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, murah dan tahan lama atau awet. Yang kedua, tidak menyerap air atau tidak tembus air. Yang ketiga, mudah dibentuk. Dan yang keempat, plastik itu ringan. Nah, untuk kekurangannya, plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami di dalam tanah. Nah, karena plastik susah diuraikan oleh tanah, maka cara mengurangi sampah plastik yaitu yang pertama reduce, yaitu mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua reuse, yaitu menggunakan kembali plastik yang bisa digunakan beberapa kali. Dan yang ketiga recycle, yaitu mendaur ulang limbah plastik menjadi barang-barang yang berguna. Nah, bahan penyusun benda yang selanjutnya yaitu kertas.
Kertas memiliki sifat yang pertama ringan, yang kedua mudah terbakar, yang ketiga mudah robek. Masih sama dengan bahan penyusun lainnya, kertas juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya, benda yang terbuat dari kertas lebih ringan daripada benda yang terbuat dari bahan lainnya. Nah, kertas juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kertas mudah terbakar. Yang kedua, kertas mudah robek. Yang ketiga, kertas tidak tahan air. Nah, contoh-contoh benda yang terbuat dari kertas, itu yang pertama, buku, kemudian kardus, tisu, dan layang-layang. Nah, bahan penyusun benda yang selanjutnya yaitu kaca. Kaca memiliki sifat yang pertama kuat dan tembus pandang. Yang kedua, kaca juga tahan panas. Kemudian yang ketiga, mudah dibentuk jika dipanaskan. Yang keempat, kaca tidak menyerap air ya Nanda Dinda. Yang kelima, kaca bersifat isolator atau benda penghantar panas yang buruk. Nah, Ananda Adinda masih sama ya dengan bahan penyusun benda yang lainnya. Kaca juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kaca yaitu yang pertama, kaca mudah dibersihkan jika kotor. Yang kedua, beberapa jenis kaca bisa didaur ulang. Yang ketiga, kaca mudah dibentuk jika dipanaskan. Dan yang keempat, kaca memiliki kelebihan bisa dipakai berkali-kali. Nah, untuk kekurangan kaca, yang pertama, kaca mudah pecah. Yang kedua, kaca juga lebih berat. Dan yang ketiga, tidak semua kaca bisa didaur ulang. Contoh-contoh benda yang terbuat dari kaca yang ada di sekitar kita yaitu botol, kemudian cermin juga terbuat dari kaca, kemudian ada akuarium, ada gelas, dan juga ada piring. Bahan penyusun benda selanjutnya ada karet. Nah, karet banyak sekali ya yang bisa dibuat menjadi benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sifat karet yang pertama kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, karet tidak tahan api, yaitu meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, karet tidak tembus air. Dan yang keempat, karet memiliki sifat isolator atau benda penghantar panas yang buruk. Nah, berikut adalah kelebihan karet. Yang pertama, karet memiliki kelebihan lentur dan mudah dibentuk. Yang kedua, karet tahan air. Yang ketiga, karet tidak mudah kusut jika dijadikan pakaian. Nah, Ananda Adinda, karet juga memiliki kekurangan loh. Yang pertama, karet mudah meleleh jika terkena panas. Dan yang kedua, karet mudah terbakar. Nah, kira-kira benda yang terbuat dari karet apa aja, hayo? Oke, good job. Contoh benda yang terbuat dari karet yaitu ada balon, ada ban, ada penghapus, dan ada juga sepatu boot. Nah, bahan penyusun benda yang selanjutnya ada logam. Logam memiliki sifat yang pertama keras, kuat, dan tidak lentur. Yang kedua, logam juga tidak mudah terbakar api. Yang ketiga, beberapa jenis logam tidak mudah berkarat. Yang keempat, logam tahan air. Yang kelima, logam bersifat konduktor atau benda pengantar panas yang baik. Nah, logam juga memiliki kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari logam yaitu tahan lama. Yang kedua, logam tidak mudah dimakan rayap. Nah, untuk kekurangan dari logam, biasanya logam tidak tahan benturan keras ya Nanda Dinda, atau bisa penyok-penyok. Nah, ada beberapa barang yang terbuat dari logam. Ananda Adinda tahu tidak apa saja benda-benda yang terbuat dari logam?
Oke, good job. Contoh benda-benda yang terbuat dari logam yaitu perhiasan, garpu, sendok, dan uang logam. Oke, Ananda Adinda yang soleh-solehah, kesimpulan pembelajaran hari ini, benda-benda yang ada di sekeliling kita itu memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari kayu, kertas, kaca, logam, plastik, karet, dan lain-lain. Beberapa jenis benda yang terbuat dari bahan-bahan tadi memiliki sifat, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk tugasnya kali ini Ananda dan Adinda mengerjakan tugas di buku paket halaman 21 dan 22 ya. Untuk halaman 21 nomor 1 dan 2, dan yang halaman 22 mengisi tabel ya, tabel benda. Nah, terima kasih ya Ananda dan Adinda yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, Ananda dan Adinda bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih banyak. Nah, sekian pembelajaran dari Bunda hari ini. Tetap semangat belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.